Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru ila rahmati rabbi. Halaman 2 ya, paling awal. Qala al-faqiru ila rahmati rabbil ghaffari. Telah berkata al-faqir ila rahmati rabbi. Al-faqir itu yang butuh. Ila rahmati rabbi, kepada rahmat Tuhan al-Ghaffari yang maha pengampun. Siapa itu al-faqir yang butuh pada rahmat Allah? Muhammadu, yakni orang yang bernama Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Muhammad namanya. Al-Mu'tarifu, yang terkenal bil auzari, dengan dosa-dosanya. Masya Allah, ini pengarang kitab nih, ulama ya. Jadi beliau saking merendahnya sampai beliau berkata bahwa beliau itu dikenal dengan lantaran banyak dosa. Ketawaduan beliau bukan berarti beliau tukang dosa. Kalau kita kali ngaku dosa emang iya ya, beda gitu. Bil auzari, ya, dengan dosa-dosa. Bi basarahullahu uyuba nafsihi. Basarahullahu, semoga Allah memperlihatkan uyuba nafsihi, aib-aib dirinya. Artinya beliau berharap biar beliau kelihatan aibnya sendiri, bukan melihat aib orang lain. Gajah di pelupuk mata kelihatan, semut di seberang lautan nggak kelihatan. Keterlaluan. Oh kama qala, oh my Allah. Jadi apa namanya? Walhasil beliau nih ya, dalam muqaddimahnya beliau menyatakan bahwa beliau banyak dosa. Beliau berharap aib-aibnya biar beliau dibukakan aib-aibnya sendiri, ditutupin aib-aib orang lain. Itu yang aman hidup begitu. Jadi kita nggak melihat aib orang, tapi kita ngelihatnya aib diri kita. Pokoknya kita deh yang jelek gitu. Itu paling aman dah hidup. Jadi ketika Imamul Hasan al-Basri ditanya, apa sih itu tawadhu? Yakni idza kharajaka, apabila engkau keluar min manzilika, dari rumahmu, kemudian engkau ketemu sama orang, maka siapapun yang ketemu sama kamu, kamu berkata, ini orang pasti lebih baik dari saya, ini orang pasti lebih baik dari saya. Bukan ya dia mau begitu doang, enggak gitu, tapi justru dia lebih baik dari saya gitu. Jadi itu orang aman dah, hidupnya aman. Wa ja'ala yaumahu, dan semoga Allah menjadikan, ja'ala, semoga Allah menjadikan yaumahu, hari-harinya, khairan, lebih baik, min amsihi, dari yang kemarin. Alhamdulillahi, nah ini baru perkataan beliau lagi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, kama yanbaghi lahu, sebagaimana yang layak buat Allah. Kalau kita doa gimana? Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Jadi kama yanbaghi li, sebagaimana layaknya. Jadi walhasil kalau teks doanya kan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu menurut sebagian ashabus Syafi'i itu yang paling afdal. Nah, cuma ada tambahan riwayat yang lain yang apa namanya sampai wa'azimi sultani, itu riwayat yang lain. Jadi riwayat yang awal tuh sampai mazidah. Adapun yang hamdas syakirin, hamdan na'imin, itu bikinan kemarian, nggak ada riwayatnya.
Makanya kalau baca hamdas syakirin aman dah. Hamdan syakirin kurang pas. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Ini kalau hamdan naimin ini jauh sebetulnya. Tapi kalau boleh aja, cuma jauh nih ceritanya kalau mau diceritain secara bahasa. Hamdan naimin kalau dia bacanya naima yan amu nu'umah artinya halus, lembut. Masa pujian orang-orang halus? Hamdan naimin pujian orang-orang halus, karena naim itu isim fa'il. Nah cuma boleh dia jadi nikmat, yakni naama yan naima yan amu nikmatan masdarnya. Isim fa'ilnya naimun sama, bahwa naimun. Naimin berarti orang yang memberi nikmat. Nah, sekarang yang beri nikmat siapa? Allah. Berarti pujian yang memberi nikmat kan kurang pas. Masa pujiannya Allah, justru pujiannya kita yang dapat nikmat. Makanya kalau mau paling dekat, hamdal mun'amin paling dekat. Hamdal mun'amin. Tapi hamdan naimin bisa juga. Dia larinya nanti ke balaghah konteksnya. Namanya fa'il bimakna maf'ul. Asalnya fa'il, pemberi nikmat, maknanya maf'ul, yakni yang diberikan nikmat. Jadi pujian orang-orang yang telah menikmati pemberian kenikmatan gitu. Jadi bahasanya lebih puitis, tapi itu dalam konteks balaghah. Ya doa ya nggak apa-apa begitu. Jadi kalau ada baca hamdan naimin yang penting tahu dasarnya aja. Kalau enggak lebih baik gitu, kalau kata saya lebih baik nggak usah pakai syakirin, hamdan syakirin, hamdan naimin langsung aja. Begitu hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Tapi kebanyakan kan orang pakai gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma lebih bagus kalau dia tahu dasarnya, karena takutnya ada aja orang iseng utak-atik gitu. Jadi naimin kalau mau lebih dekat dengan bahasa hamdal mun'amin, hamdal syakirin, hamdal mun'amin, tapi jarang. Hamdan naimin boleh, cuma tadi itu runtutannya. Jadi konteksnya nanti ilmu balaghah, nahu aja kagak kelar-kelar balaghah. Jadi ya, tapi nggak apa-apa, intinya ujungnya sih nggak apa-apa, ujungnya gitu, ujungnya nggak apa-apa gitu. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam atas sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarga. Nah, keluarga ali, kata-kata alu itu keluarga dalam bab doa itu semua umat Nabi. Jadi ketika kita bersalat wa alihi itu semua umat Nabi kebagian. Gitu. Hatta yang maksiat. Maka boleh jadi orang yang maksiat tiba-tiba tobat. Boleh jadi ada sebab orang yang bersalat. Jadi kita salawat aja. Itu sambil ada ternyata cipretan rahmat buat orang yang sedang maksiat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan justru mereka yang lebih berhak. Kenapa? Karena dia lagi di lembah dosa, sehingga begitu ada orang sholawat dia yang lebih berhak dapat. Ya bukan berarti yang taat nggak dapat, taat dapat, cuma yang lebih berhak dia ya, yang pada maksiat, sehingga dia bisa balik lagi nanti kepada jalan Allah. Nah cuma kalau keluarga dalam nasab, dalam zakat itu khusus pada Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, yakni terus ke bawah kalau sekarang ya para habaib, ya, para habaib dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu udah benar. Adapun yang bikin tulisan bukan tesis ya. Kalau tesis kan ada ujiannya. Kita aja dulu skripsi kayak apa ujiannya. Itu tesis mesti ada ujiannya. Kalau dicek itu pokoknya kurang rapi dah. Gitu. Pertama dia belum cek sumber itu kitab Syajaratul Mubarakah dan lain sebagainya. Intinya yang udah dari dulu udah oke udah gitu. Ya jangan mau diutak-atik gitu gampangnya. Kita punya kerjaan tahlil, biasa tahlil, yasinan. Udah oke udah dari dulu. Jangan mau diutak-atik udah gampangnya begitu. Ada yang bilang kagak boleh, bid'ah segala macam. Udah itu mah kagak beres sudah. Ya, itu kan baru tumben kemarian. Ngajinya masih masih baru cimbang-cimbang langsung bisa nyalain orang.
Padahal dulu kan yasinan kan ulama-ulama yang ngerjain. Ya, ulama biasa aja, malah pada ngerjain. Ini belum jadi ulama baru ya, belum lama daripada begitu ya. Kalau kita bahas dalilnya panjang dah gitu, tapi intinya udah apa yang dilakukan oleh para salaf kita terdahulu udah oke. Itu gampangnya, udah iya udah oke. Kemudian wasahbihi, dan kepada sahabat Rasulullah SAW. Adada kulli ma'lumillah, sebilangan setiap pengetahuan Allah. Berarti kan banyak ya, banyak. Amma ba'du, maka kemudian daripada itu, nah amma ba'du berarti mau bicara perihal yang lain. Fahada syarhun, maka inilah syarah. Talabahu minni ba'dul muhibbin, telah meminta kepadaku, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, telah meminta dariku ba'dul muhibbin, sebagian orang-orang yang cinta, ala risalati. Fahaja syarhun, ini adalah syarah. Talabahu, yang telah meminta kepadaku, talabahu minni, yang telah memintanya dariku, ba'dul muhibbin, sebagian orang-orang yang muhibbin, yang cinta kepada ilmu, ala risalati, atas risalah al-muta'alliqati, yang terkait bi umuri zaujain, dengan perkara rumah tangga, suami istri, allati sonafaha ba'dun nasihin, yang telah disusun ia ba'dun nasihin, oleh sebagian para penasehat. Jadi orang-orang yang suka memberi nasihat. Wasamaituha, dan aku namakan kitab ini Uqudal Lujain. Kalau mau dibaca secara nahwu samaituha uqudal, tapi kalau mau secara sabilil hikayah uqudul. Jadi boleh Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Wa arju minallahi ta'ala, dan aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala al-i'anatu wal ikhlasu, pertolongan dan juga keikhlasan, wal qabul, dan penerimaan, wan naf'u bihi, dan juga bermanfaat dengannya, bijahi sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau serta keturunan dan juga kelompok beliau, pengikut beliau. Nah, sampai situ dah. Tanggung. Wa hadaitu, dan aku hadiahkan dzalika, kitab ini, lil walidain, untuk kedua orang tuaku. Jadi boleh tuh nyusun kitab, pahalanya dihadiahin buat orang tua. Beramal, niatin pahalanya buat orang tua. Entah itu sedekah kepada manusia maupun kepada makhluk Allah lainnya. Ya, seumpama ada semut, kita sedekah gula dikit. Nah, daripada makan, niatin buat pahalanya buat orang tua, jadi apa-apa. Jadi nggak mesti sedekah ngadain tahlil bawa tentengan, nggak mesti itu. Ya, pokoknya asal kebayaan sedekah, entah itu kepada manusia maupun kepada makhluk Allah lainnya, kita beriin, kemudian kita niatin hadiah buat orang tua, apa-apa gitu. Jadi biar orang tua girang soalnya. Ya, orang tua yang udah meninggal dia senang, girang, dia demen, karena dia ngarep-ngarep dapat, ya girang udah, begitu dapat gembiranya luar biasa. Yang hidup bagaimana? Ya sama, yang hidup didoain juga gitu, yang hidup didoain, yang udah meninggal didoain, plus kita sedekah atas nama orang tua kita yang udah meninggal gitu. Itu dalam satu riwayat ada malaikat yang wakalun, yang emang ditugasin buat bawa pahala-pahala bacaan atau sedekah dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal, dikhususin nih, dikasih. Begitu dapat itu mereka gembira. Ya, gembiranya melebihi orang ketika hidup dikasih hadiah. Orang kalau dikasih hadiah kan girangan luar biasa.
nggak ngapa-ngapa dikasih duit 100 juta, kayak apa girang? Girang apa kagak? Girang, cuma siapa yang mau ngasih ini? Iya, dan ketahuan. Jadi artinya itu girang. Nah, orang yang meninggal lebih girang dari itu. Kayak apa girang itu? Rajian minallahi ta'ala, berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala, gufrana dzunubihima, ampunan terhadap dosa mereka berdua, wartifa'a darajatihima, dan pengangkatan derajat keduanya, annahu ta'ala wasi'ul maghfirati, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha luas ampunannya, wa arhamur rahimin, dan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wasumma qala al-musannifu wallahu a'lam bishawab.